Saya doakan bagi Anda semua yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, hati yang lapang, dan hidup yang penuh keberkahan. Amin, sahabat Kodam sejati. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup terasa berat, penuh tantangan, atau sering salah langkah? Bisa jadi hal itu ada kaitannya dengan weton kelahiran Anda. Bagi Anda yang lahir pada weton pahing, tentu sudah sering mendengar bahwa weton ini memiliki banyak keistimewaan, penuh semangat, dan kuat dalam menghadapi hidup. Namun, jangan salah, setiap kelebihan pasti ada kelemahannya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sisi lain yang jarang diungkap. Keburukan weton pahing yang perlu Anda waspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kodam Sejati, channel yang selalu membahas rahasia kehidupan, weton Jawa, spiritualitas, hingga makna tersembunyi dalam diri kita. Semoga kehadiran video ini bisa menjadi pencerahan bagi Anda semua. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan, saya mohon dukungan Anda untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar positif, dan jangan lupa subscribe channel Kodam Sejati. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi penting lainnya yang bisa membantu perjalanan hidup dan spiritual Anda. Dalam perhitungan Jawa, weton pahing adalah salah satu weton yang dianggap kuat dan penuh energi. Orang yang lahir di weton pahing biasanya punya semangat besar, keberanian tinggi, dan tekad yang sulit digoyahkan. Tidak heran jika banyak orang pahing yang terlihat menonjol dalam kehidupannya. Namun, di balik sinar terang itu, ada pula bayangan gelap yang mengiringi. Orang-orang yang lahir di weton pahing seringkali membawa sifat-sifat tertentu yang bisa menjadi kelemahan dalam perjalanan hidup mereka. Jika tidak diolah dengan bijak, sifat-sifat ini bisa menjatuhkan, menutup pintu rezeki, bahkan merusak hubungan dengan orang-orang terdekat. Sifat buruk weton pahing 1, keras kepala. Salah satu sifat yang paling menonjol dari weton pahing adalah keras kepala. Mereka seringkali sulit menerima masukan dari orang lain. Bahkan meskipun sudah terbukti salah, orang pahing tetap bisa bersikeras dengan pendapatnya. Hal ini membuat mereka sering berbenturan dengan orang sekitar, baik di keluarga maupun di lingkungan kerja. 2. Emosi meledak-ledak weton pahing juga dikenal memiliki emosi yang gampang tersulut. Sekecil apapun masalah bisa membuat mereka marah besar. Kadang kemarahan itu membuat mereka mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, tanpa berpikir panjang. Setelah reda, barulah mereka menyesal. Tetapi sayangnya, luka hati orang lain sudah terlanjur terjadi. 3. Ambisi yang berlebihan. Sisi lain dari semangat besar orang pahing adalah ambisi yang berlebihan. Mereka ingin selalu menang, selalu jadi yang pertama, dan menguasai keadaan. Sebenarnya ambisi itu baik, asal diimbangi dengan kesadaran. Tapi ketika ambisi sudah membutakan, maka orang pahing bisa mengorbankan banyak hal, termasuk hubungan dengan keluarga, sahabat, bahkan kesehatannya sendiri. 4. Suka menyendiri dan tertutup. Meskipun terlihat berani, orang pahing seringkali menyimpan banyak hal sendiri. Mereka enggan membuka hati atau bercerita tentang masalahnya. Dari luar, sikap ini bisa terlihat angkuh atau sombong. Padahal sebenarnya mereka sedang melindungi diri. Namun, sikap tertutup ini justru bisa menjauhkan mereka dari orang-orang yang sebenarnya ingin membantu pelima kesulitan dalam hubungan sosial. Gabungan sifat keras kepala, emosi, dan sikap tertutup membuat orang pahing sering bermasalah dalam hubungan sosial. Mereka sulit menyesuaikan diri, kadang dianggap terlalu dominan, atau bahkan menakutkan. Tidak jarang, orang pahing akhirnya dijauhi oleh lingkungannya.
Dampak keburukan weton pahing dalam kehidupan sahabat khodam sejati. Setelah kita membahas tentang sifat-sifat buruk yang biasanya melekat pada weton pahing, maka kini saatnya kita menelaah lebih dalam bagaimana sebenarnya dampak dari sifat-sifat itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada kenyataannya, watak dan tabiat seseorang bukan hanya berpengaruh pada dirinya sendiri, melainkan juga memberi warna pada rezeki, asmara, karier, hingga hubungan sosialnya. Pertama, mari kita lihat dari sisi rezeki dan kehidupan ekonomi. Orang yang lahir di weton pahing sering kali memiliki semangat besar dalam bekerja, tetapi sifat emosional dan keras kepala mereka justru kerap menutup pintu rezeki. Misalnya, ketika sedang bekerja sama dalam sebuah tim atau proyek, mereka merasa paling benar dan tidak mau mendengarkan saran orang lain. Padahal dalam dunia usaha maupun pekerjaan, kerjasama adalah kunci utama keberhasilan. Akibatnya, rekan kerja atau mitra bisnis bisa merasa tersinggung, enggan melanjutkan kerjasama, bahkan menjauh. Alhasil, peluang emas yang seharusnya bisa membawa keuntungan besar, malah hilang begitu saja karena ketidakmampuan mengendalikan diri. Kedua, dalam urusan asmara dan rumah tangga. Sifat keras kepala orang pahing seringkali membuat hubungan dengan pasangan tidak harmonis. Bayangkan saja, dalam setiap perbedaan pendapat, mereka ingin selalu menang dan enggan mengalah. Padahal, sebuah hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan dan sikap saling menghargai. Jika keras kepala terus dipertahankan, pasangan bisa merasa lelah, merasa tidak dihargai, bahkan akhirnya memilih untuk menjauh. Inilah salah satu dampak serius yang perlu diwaspadai oleh orang pahing. Banyak hubungan asmara maupun pernikahan yang retak hanya karena salah satu pihak tidak mampu menurunkan egonya. Selanjutnya, mari kita bahas dalam karier dan pekerjaan. Orang pahing memang punya ambisi besar untuk maju. Namun, ambisi yang tidak terkendali bisa menjadi bumerang. Mereka ingin cepat naik jabatan, ingin selalu terlihat lebih unggul dari rekan kerja. Namun cara yang dipakai seringkali kurang bijaksana. Sifat dominan, egois, dan sulit diatur membuat atasan merasa ragu untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Bahkan, dalam beberapa kasus, orang pahing bisa dijauhi oleh rekan sekerja karena dianggap tidak mampu bekerja sama. Akibatnya, karier mereka terhambat, meskipun sebenarnya kemampuan dan potensi yang dimiliki sangat besar. Kemudian, ada juga dampak dalam kehidupan sosial dan pertemanan. Orang pahing dikenal sebagai pribadi yang cenderung tertutup dan suka menyendiri. Dari luar, sifat ini bisa dipersepsikan sebagai kesombongan. Banyak orang yang akhirnya merasa sungkan mendekat karena menganggap mereka angkuh atau tidak mau bergaul. Selain itu, sifat emosional yang meledak-ledak membuat orang sekitar merasa takut atau tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, orang pahing bisa merasa kesepian karena lingkaran pertemanannya semakin sempit. Padahal manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan dukungan dan interaksi dengan orang lain. Tidak berhenti di situ, dampak buruk weton pahing juga bisa merembet pada kesehatan batin. Tekanan dari ambisi yang berlebihan, konflik dalam keluarga, dan keterasingan dalam pergaulan bisa menimbulkan stres, rasa cemas, dan bahkan perasaan tertekan. Kondisi ini sering tidak disadari karena orang pahing lebih suka menyimpan masalah sendiri. Akibatnya, beban semakin menumpuk dan jika tidak segera diselesaikan, bisa memengaruhi kesehatan fisik maupun mental mereka. Sahabat khodam sejati, inilah beberapa gambaran nyata tentang dampak keburukan weton pahing dalam kehidupan. Dari rezeki yang tersendat, asmara yang mudah goyah, karier yang stagnan, hubungan sosial yang renggang, hingga kesehatan batin yang terancam.
Semua itu sebenarnya bukan takdir yang mutlak, melainkan hasil dari bagaimana seseorang mengelola sifat-sifat bawaan dalam dirinya. Jika bisa belajar mengendalikan diri, dampak buruk ini tentu bisa diminimalisir, bahkan diubah menjadi kekuatan yang membawa keberkahan. Cara mengatasi keburukan weton pahing, sahabat kodam sejati. Setelah kita mengetahui apa saja keburukan dan dampak dari weton pahing dalam kehidupan, tentu tidak berhenti hanya dengan merasa takut atau khawatir. Justru pengetahuan ini seharusnya menjadi bekal agar kita bisa melakukan introspeksi diri, memperbaiki kelemahan, dan mengubahnya menjadi kekuatan. Karena sejatinya, tidak ada weton yang benar-benar buruk, semua tergantung pada bagaimana manusia mampu mengolah dirinya. Maka pada kesempatan ini, mari kita bahas bersama bagaimana cara mengatasi keburukan weton pahing, agar kehidupan menjadi lebih baik, lebih tenang, dan penuh berkah. Langkah pertama adalah belajar mengendalikan ego dan keras kepala. Sifat ini memang menjadi ciri khas orang pahing, tetapi jika tidak dilatih akan membuat hubungan dengan orang lain menjadi renggang. Cara sederhana untuk mengatasinya adalah dengan melatih diri untuk mendengar pendapat orang lain, meskipun kita tidak selalu setuju. Ingatlah bahwa tidak semua kebenaran hanya ada pada diri kita. Ketika kita mau membuka hati untuk mendengar, maka sebenarnya kita sedang melatih kerendahan hati. Dengan demikian, sikap keras kepala akan perlahan terkikis. Langkah kedua adalah mengelola emosi agar tidak mudah meledak. Orang pahing cenderung cepat tersulut amarah, namun mereka juga cepat menyesal setelahnya. Agar hal ini tidak terus berulang, penting untuk melatih kesabaran. Misalnya, dengan membiasakan diri menarik napas panjang ketika marah, menghitung dalam hati, atau menjauh sebentar dari sumber masalah sebelum berbicara. Orang bijak berkata, sepatah kata yang keluar saat marah bisa melukai lebih dalam daripada sebilah pisau. Maka, mengendalikan ucapan saat marah adalah bentuk kedewasaan yang harus dipelajari oleh setiap orang pahing. Langkah ketiga adalah menyeimbangkan ambisi dengan ketenangan batin. Tidak salah memiliki ambisi besar, karena itu tanda orang bersemangat. Namun ambisi yang berlebihan tanpa kendali justru akan membutakan hati dan pikiran. Untuk menyeimbangkannya, orang pahing bisa melatih diri dengan cara sederhana, seperti menyusun prioritas hidup, mengatur waktu istirahat, dan tidak lupa meluangkan waktu untuk keluarga. Dengan begitu, ambisi yang besar tetap ada, namun tidak sampai mengorbankan hal-hal penting lainnya. Langkah keempat adalah belajar untuk lebih terbuka pada orang lain. Sifat suka menyendiri dan tertutup memang membuat orang pahing terlihat kuat dari luar. Tetapi sebenarnya hal itu bisa menjadi kelemahan yang merugikan. Mulailah untuk berbagi cerita, pengalaman, atau masalah dengan orang terdekat yang bisa dipercaya. Dengan berbagi, beban akan terasa lebih ringan dan hubungan sosial juga menjadi lebih hangat. Ingatlah bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan kekuatan sejati bukan hanya diukur dari kemampuan berdiri sendiri, tetapi juga dari bagaimana kita bisa saling menopang dengan orang lain. Langkah kelima adalah meningkatkan laku spiritual dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam tradisi Jawa, orang dengan weton pahing dianjurkan untuk melakukan laku tirakat, doa, dan wirid tertentu untuk menenangkan batin. Hal ini bukan sekadar ritual, tetapi juga latihan agar hati lebih sabar, pikiran lebih jernih, dan jiwa lebih tenang. Semakin dekat seseorang dengan Sang Pencipta, maka energi negatif dalam dirinya akan perlahan terkikis, digantikan dengan cahaya positif yang menuntun pada jalan kebaikan. Sahabat khodam sejati, semua langkah ini tentu tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Butuh kesabaran, latihan, dan niat yang tulus.
Namun percayalah, setiap usaha kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar dalam hidup. Orang pahing yang mampu mengendalikan dirinya akan menjadi pribadi yang luar biasa. Kuat tapi rendah hati, berani tapi penuh kesabaran, ambisius tapi tetap bijaksana. Maka, jangan pernah takut dengan keburukan weton pahing. Anggaplah itu sebagai tantangan yang justru membuat Anda lebih kuat. Karena sejatinya, kelemahan hanyalah jalan untuk menemukan potensi terbesar dalam diri. Sahabat Kodam sejati, itulah tadi pembahasan tentang keburukan weton pahing. Ingatlah, tidak ada weton yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Semua kembali pada bagaimana kita mengolah diri, mengendalikan ego, dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Jika Anda lahir di weton pahing, jangan berkecil hati. Justru dengan mengetahui kelemahan ini, Anda bisa belajar mengatasi dan memperbaikinya. Karena sesungguhnya, kekuatan terbesar manusia adalah kemampuan untuk berubah menjadi lebih baik. Saya doakan semoga Anda semua selalu diberikan jalan rezeki yang lancar, hati yang penuh kesabaran, dan kehidupan yang harmonis bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar positif, dan subscribe channel Kodam Sejati agar Anda tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Salam hangat dan penuh keberkahan dari saya, Kodam Sejati. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.